Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa kembali setelah kemarin break, tidak ada penjelasan dari saya mungkin ya. Sekarang kita mulai lagi mata kuliah ekonomi makro Islam. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang siklus bisnis. Oke, alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kesempatan masih dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Oke. Materi kali ini kita akan membahas tentang siklus bisnis. Nah, siklus bisnis itu apa? Lalu apa aja yang ada di dalamnya? Lalu gunanya kita mengetahui siklus bisnis itu seperti untuk apa di dalam ekonomi makro itu. Oke, yang pertama siklus bisnis atau kalau di dalam bahasa Inggris bisnis cycle. Nah, kita sebagai pengantarnya adalah perekonomian yang ideal itu adalah perekonomian yang terus tumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Jadi selama 3 bulan berturut-turut selalu mengalami peningkatan dalam ekonominya, PDB-nya itu mengalami peningkatan bahkan dalam 1 tahun. Nah, itu bisa dikatakan ekonomi yang ideal. Maksudnya di Indonesia ini laporan Bank Indonesia mengatakan Indonesia mengalami peningkatan dalam waktu 3 bulan secara terus-menerus atau secara kontinu. Nah, berarti ekonomi Indonesia sedang mengalami perekonomian yang ideal. Lalu siklus bisnis itu apa? Fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun, yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Nah, penjelasan secara mudahnya adalah siklus bisnis itu adalah kinerja perekonomian pada suatu negara atau turun naiknya jumlah perekonomian dalam suatu negara yang disebabkan oleh berseluruh sektor ekonomi yang disebabkan lagi oleh biasanya produksi nasional atau PDB-nya, lalu pendapatannya, kesempatan kerjanya. Nah, misalnya kesempatan kerja, jika di dalam 3 bulan atau 3 bulan lebih atau dalam 1 tahun Indonesia ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Nah, ini akan mengakibatkan perekonomian Indonesia akan turun. Kenapa kok turun? Nah, karena daya beli masyarakat ini akan menurun juga karena tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pendapatan. Mau beli apa karena tidak memiliki pendapatan? Nah, ini kan mengakibatkan perekonomian mengalami penurunan. Nah, ini di dalamnya ini adalah dalam apa yang menjadi faktor di dalam siklus bisnis. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin di sini belum paham, tapi intinya siklus bisnis itu adalah turun naiknya kinerja ekonomi pada suatu negara. Oke, itu aja yang digarisbawahi dulu. Oke, yang berikutnya siklus aktivitas ekonomi ada 4 fase sebagai berikut. Ada fase ekspansi,
peak, resesi, dan trough. Ekspansi adalah keadaan di mana ekonomi suatu negara itu mengalami peningkatan, mengalami ekspansi. Lalu yang kedua peak atau menjadi pada puncak-puncaknya, makmur lah pokoknya, peak itu. Lalu yang ketiga resesi, mengalami penurunan. Nah, kita eh, selama pandemi ini sering dengar berita bahwa Indonesia akan mengalami resesi, Singapura akan mengalami resesi. Nah, ini resesi itu adalah penurunan kinerja ekonomi dalam suatu negara, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, yang lain-lain. Nah, karena pandemi ini kan eh, mengakibatkan orang-orang banyak kehilangan pekerjaannya, bisa terdampak pada hal-hal yang lain, mungkin jualannya tidak laku karena selama pandemi, lalu karena penutupan itu ya, lalu sektor wisata bisa ditutup karena masalah pandemi ini. Pokoknya pandemi ini bisa me, eh, berdampak pada resesi. Nah, lalu trough itu adalah keadaan di mana suatu perekonomian itu hampir mengalami krisis. Jadi mengalami penurunan terus selama 1 tahun, selama 2 tahun mengalami penurunan. Nah, ini disebut fase trough dalam suatu negara itu perekonomiannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak gambar di sini. Nah, boom ini diartikan oleh bisa kita artikan secara peak tadi ya, mengalami puncak-puncaknya. Lalu pemulihan, nah ini bisa dilihat resesi itu mengalami penurunan, lalu pemulihan ekspansi tadi uh, bisa ditingkatkan lagi ekonominya melalui boom lagi, resesi lagi, ya gitu terus, depresi sampai depresi. Nah, gitu. Nah, ini ada data pertumbuhan GDP pada Indonesia dari tahun 1965 sampai 2015. Kira-kira Indonesia mengalami resesi, mengalami trough itu pada tahun berapa? Nah, menurut grafik ini adalah antara tahun 1995 sampai 2000. Nah, ini berarti bisa kita lihat ini tahun 1998. Nah, kita ingat keadaan tahun 1998 itu keadaan krisis moneter di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan eh, Pak Harto ini diturunkan oleh mahasiswa pada zaman itu, pada 1998. Nah, karena mengalami penurunan ekonomi secara anjlok. Nah, ini. Lalu kalau pertanyaannya adalah kita ganti adalah di mana Indonesia mengalami kemakmuran ekonomi? Jawabannya ada pada ini, keadaan pada Indonesia mengalami 10% lebih ini. Nah, ini kira-kira tahun 1968 kira-kira. Nah, itu terjadi karena ada swasembada yang dilakukan oleh Presiden Pak Harto juga. Lalu karena mungkin ada berbagai kasus seperti korupsi, terus eh, KKN yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, akhirnya mengalami penurunan kenaikan, akhirnya sampai pada puncaknya atau pada dasarnya, sampai minus, sampai 10% lebih tahun 1998. Ini sudah paling parah sendiri. Oke, lalu mengalami pemulihan lagi sampai tahun 2000 ini. Oke, ini sedikit grafik dari GDP growth. Jadi eh, kita bisa mengetahui ini melalui bab atau materi dari siklus bisnis. Oke, yang berikutnya pemulihan pada siklus bisnis. Ada fase expansion tadi, lalu fase contraction. Fase expansion sendiri ada recovery dan prosperity. Apa itu recovery? Recovery itu ada pemulihan.
Jadi setelah terjadi krisis, setelah terjadi resesi itu pemerintah akan mengalami recovery, entah itu pemberian modal kepada UMKM atau pemberian BLT. Mungkin sekarang kan lagi gencar-gencarnya pembagian BLT melalui kartu prakerja itu, dan prosperity. Lalu apa prosperity itu? Prosperity itu mengalami kemakmuran. Nah, setelah eh, recovery itu diharapkan mengalami prosperity. Prosperity adalah kemakmuran. Lalu fase contraction. Fase contraction juga ada dua, recession dan depression. Recession atau resesi itu eh, kita artikan sebagai kemunduran pada ekonomi. Dan depression mengalami krisis. Nah, tahun 2017-2018 itu kita bisa mengingat kembali kabar bahwa Venezuela mengalami krisis. Nah, itu Venezuela sedang mengalami depression. Oke. Durasi siklus faktor yang mempengaruhinya. Uh, ada 3 pembagian waktu, dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jangka pendek itu sekitar 40 bulan, antara 3 sampai 4 tahun, itu dikategorikan sebagai jangka pendek mengalami siklus perekonomiannya. Lalu jangka menengah antara 7 sampai 11 tahun. Jangka panjang 48 sampai 60 tahun. Nah, jadi berkepanjangan 48 sampai 60 tahun ini biasanya terjadi di negara-negara miskin atau negara wilayah Afrika itu. Oke. Teori siklus bisnis. Oke. Teori-teori eksternal ini menyatakan bahwa akar siklus bisnis terletak pada fluktuasi suatu hal yang berada di luar sistem ekonomi. Jadi turun naiknya atau kinerja ekonomi itu ternyata dipengaruhi oleh di luar sistem ekonomi. Misalnya perang, penyakit, wabah tadi. Nah, itu kan berarti disebabkan oleh dipengaruhi oleh suatu hal yang di luar sistem ekonomi. Maka kalau pandemi kan eh, di luar sistem ekonomi. Jadi ini teori eksternal namanya. Jadi COVID-19 dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara tidak langsung, itu namanya teori eksternal, di luar sistem ekonomi. Nah, teori internal, nah, ini menyatakan bahwa siklus bisnis disebabkan oleh mekanisme yang berada dalam sistem ekonomi itu sendiri. Misalnya kebijakan moneter, misalnya kebijakan fiskal, misalnya pengurangan subsidi. Nah, itu namanya teori internal. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siklus bisnis itu adalah gelombang turun naiknya kegiatan perekonomian suatu negara. Gelombang siklus bisnis terdiri atas 2 fase. Ada fase expansion dan fase contraction. Ini yang bisa kita pelajari dari siklus bisnis. Oke ya. Terdiri dari 2 fase tadi, expansion dan contraction. Lalu siklus bisnis sendiri adalah gelombang turun naiknya kegiatan perekonomian suatu negara. Oke, oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.